Dunia sepak bola tidak pernah benar-benar hanya berbicara tentang taktik, strategi, atau angka di papan skor. Di balik sorotan lampu stadion, di balik gemuruh ribuan suara yang menggema, selalu ada sisi manusia yang jarang terlihat. Dan hari ini, cerita itu menyelimuti Persib Bandung. Sebuah tim besar dengan sejarah panjang, dengan kebanggaan Jawa Barat di pundaknya, dengan harapan jutaan bobotoh yang tak pernah surut sedikit pun. Keluarga adalah pendukung paling kuat untuk memotivasi diri sendiri. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi para pemain Persib, maknanya jauh lebih dalam. Di tengah jadwal kompetisi yang padat, tekanan di level Asia, serta ekspektasi tinggi di kompetisi domestik, fondasi emosional menjadi kunci. Ruang ganti Persib sempat diselimuti suasana berat setelah kekalahan 3-0 dari Ratchaburi FC pada leg pertama babak 16 besar ACL 2. Skor itu bukan hanya angka, ia adalah beban, ia adalah tantangan, ia adalah panggilan untuk bangkit. 4 gol tanpa balas di leg kedua di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, target yang di atas kertas terdengar ekstrim. Namun sepak bola tidak pernah sepenuhnya tunduk pada logika, terlebih ketika bermain di rumah sendiri, di stadion yang telah berkali-kali menjadi saksi kebangkitan. Stadion Gelora Bandung Lautan Api bukan sekadar arena pertandingan, ia adalah lautan biru, tempat energi kolektif bobotoh mengalir tanpa henti, menciptakan tekanan psikologis bagi lawan dan suntikan semangat bagi tuan rumah. Di tengah situasi itu, para pemain mulai mencari cara untuk mengisi ulang semangat. Bukan hanya lewat sesi latihan tambahan atau rapat taktik panjang, tetapi lewat momen-momen sederhana bersama keluarga. Sorotan tertuju pada gelandang tenang yang dikenal cerdas membaca permainan, Tom Hai. Ia memilih pulang, merangkul keluarganya, menikmati waktu bersama istri dan anaknya. Bagi sebagian orang itu mungkin terlihat biasa, namun bagi seorang pemain profesional, keseimbangan mental adalah bagian dari performa. Sebagai pengatur tempo di lini tengah, Hai memegang peran vital. Kejernihan berpikir menentukan kualitas umpan, stabilitas emosi menentukan ketepatan keputusan. Di momen Valentine, ia terlihat santai, tersenyum, jauh dari ekspresi tegang. Itu bukan pelarian, itu adalah penguatan. Karena ketika seorang pemain menemukan ketenangan di rumahnya, ia membawa ketenangan itu ke lapangan. Atmosfer positif juga terasa dari sisi lain skuad. Kapten tim Federico Barba sempat berada di persimpangan pada akhir Desember hingga pertengahan Januari. Bek asal Italia itu dikabarkan ingin kembali ke Eropa. Isu tersebut berhembus kencang, memunculkan tanda tanya besar tentang komitmennya. Namun sepak bola selalu bergerak dinamis. Barba perlahan menemukan kembali makna kehadirannya di Bandung. Ban kapten yang melingkar di lengannya bukan sekedar simbol. Ia adalah tanggung jawab moral, tanggung jawab emosional, kepemimpinan di tengah badai. Kekalahan 3-0 justru menjadi titik refleksi bagi dirinya. Ia tampil lebih vokal dalam latihan, lebih ekspresif saat memberi instruksi, lebih hadir dalam setiap momen kebersamaan tim. Tekanan tidak membuatnya menjauh, tekanan justru membentuknya. Sebuah momen kecut memperlihatkan kedekatannya dengan bobotoh. Seorang fans memberinya sandal sebagai hadiah. Sederhana, jauh dari kesan mewah, tetapi penuh makna. Barba tersenyum, terkejut, dan terlihat terharu. Bagi pemain asing, diterima di negeri orang bukan perkara mudah. Namun di Bandung, ia merasakan rasa memiliki itu. Ia membuka hadiah tersebut di depan rekan-rekannya, Baros, Julio, Cesar, Putros, Ramon, dan Andre Jung. Dan suasana ruang ganti pun mencair oleh tawa dan ucapan terima kasih. Perlahan isu kepulangannya meredup. Yang muncul justru wajah Barba yang lebih ringan, lebih nyaman. Di hari Valentine, ia membagikan momen hangat bersama sang istri, Esther Giordano. Video singkat itu bukan sekedar unggahan media sosial, ia adalah simbol stabilitas emosional. Ketika kapten menemukan ketenangannya, ruang ganti ikut merasakannya. Hal yang sama terjadi pada Levin Kurzawa. Pemain yang pernah merasakan kerasnya panggung Eropa bersama Paris Saint-Germain itu memahami betul tekanan level tertinggi. Liga Champions, sorotan media, ekspektasi publik, semuanya pernah ia hadapi. Kini di Bandung, tantangannya berbeda. Adaptasi budaya, gaya bermain, karakter supporter yang penuh gairah. Di momen Valentine, Kurzawa membagikan kebersamaan dengan istrinya. Ada bahasa tubuh yang lebih rileks, ada ekspresi nyaman yang menunjukkan bahwa ia menemukan ruang aman. Stabilitas itu penting, karena bek sayap modern seperti dirinya membutuhkan keberanian untuk naik membantu serangan, ketenangan untuk membaca pergerakan lawan, dan konsistensi untuk menjaga lini belakang tetap solid.
Ketika tiga figur penting, Barba, Haye, dan Kurzawa menemukan keseimbangan emosional, fondasi mental tim pun menguat. Pelatih kepala, Boyan Hodak, terus menekankan fokus dan keyakinan. 4 gol memang berat, tetapi sepak bola selalu menyimpan ruang untuk keajaiban. Dan jika ada tempat yang tepat untuk mencoba menciptakan keajaiban itu, maka GBLA adalah panggungnya. Bobotoh memahami situasinya. Mereka tahu tantangan besar di depan mata. Namun dukungan tidak pernah berkurang. Tiket terjual, spanduk terpasang, nyanyian disiapkan. Karena bagi mereka, Persib bukan sekedar klub. Ia adalah identitas, ia adalah kebanggaan. Jika skenario besar itu terwujud, malam di GBLA akan dikenang sepanjang masa. 4 gol tanpa balas akan menjadi cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun jika hasil akhir berkata lain, ajang Asia mungkin berhenti. Dan disitulah dinamika baru dimulai. Tanpa jadwal Asia, fokus sepenuhnya bisa diarahkan ke Super League. Rival seperti Borneo dan Persija tentu menyadari implikasinya. Tim yang hanya bermain di satu kompetisi biasanya memiliki stabilitas yang lebih konsisten. Persib telah meraih gelar dalam 2 musim terakhir. Peluang mencetak 3 gelar liga secara beruntun terbuka lebar. Jika itu terjadi, Persib akan mencatat sejarah sebagai tim Indonesia pertama yang meraih 3 gelar Liga Indonesia berturut-turut. Namun di atas semua skenario itu, ada hal yang lebih mendasar. Ini bukan semata tentang 4 gol, bukan hanya tentang lolos atau gugur. Ini tentang mental yang kembali utuh, tentang pemain yang kembali tersenyum, tentang kapten yang kembali merasa memiliki, tentang gelandang yang menemukan ketenangan, tentang bek sayap yang menemukan kenyamanan. Energi itu mungkin tidak terlihat di papan skor, tetapi ia terasa dalam cara mereka berlatih, dalam intensitas duel kecil di sesi latihan, dalam sorot mata yang lebih tajam, dalam komunikasi yang lebih cair, dalam pelukan sebelum masuk lapangan. Persib kini berada di fase penentuan, fase yang lebih dalam dari sekedar skor agregat. 4 gol di GBLA adalah target konkret, tetapi kebangkitan mental adalah fondasi utama. Karena ketika mental sudah kembali, ketika rasa percaya diri tumbuh, ketika kebersamaan menjadi nyata, maka perjuangan baru saja dimulai. Dan di kota ini, di bawah langit Bandung yang sering menjadi saksi air mata dan tawa, harapan tidak pernah benar-benar padam. Selama masih ada keyakinan, selama masih ada bobotoh yang bernyanyi tanpa lelah, selama masih ada pemain yang berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk keluarga dan miliaran pendukung, maka cerita Persib akan terus berlanjut. 4 gol mungkin terdengar mustahil, namun sepak bola selalu memberi ruang bagi mereka yang berani percaya. Dan Persib Bandung, dengan segala haru, tekanan dan semangatnya, sedang bersiap menulis bab baru dalam sejarah panjang mereka. Langit Bandung kembali memanggil. Di bawah bayang megahnya Stadion Gelora Bandung Lautan Api, harapan itu belum mati. Ia hanya tertunda. Ia hanya menunggu momen yang tepat untuk meledak menjadi kisah yang akan diceritakan turun-temurun oleh bobotoh. Karena inilah tentang Persib Bandung, tentang harga diri, tentang luka yang ingin dibalas, tentang keyakinan yang tak pernah padam meski badai datang menerpa. Debut Sergio Castel bersama Persib memang jauh dari kata manis. Datang sebagai striker dengan reputasi Eropa, membawa darah sepak bola Spanyol yang kental, ia justru harus menelan kenyataan pahit. Maung Bandung tumbang 0-3 dari Ratchaburi FC di leg pertama babak 16 besar AFC Champions League 2 musim 2025-2026. Skor yang menyakitkan, skor yang membuat banyak orang terdiam, skor yang seolah memaksa semua untuk bertanya, masihkah ada harapan? Namun Sergio Castel tidak bersembunyi. Ia tidak mencari alasan. Ia tidak menyalahkan cuaca, tidak menyalahkan atmosfer, tidak menyalahkan siapapun. Dengan jujur, ia mengakui penampilannya belum maksimal. Kontribusinya belum sesuai harapan. Ia tahu, di pertandingan sebesar itu, standar biasa saja tidak akan cukup. Ia datang untuk menjadi pembeda, dan di laga itu, ia belum berhasil melakukannya. Justru dari sanalah api itu muncul. Castel tidak tenggelam dalam penyesalan. Ia memilih bangkit. Ia memilih menjadikan kekalahan sebagai bahan bakar. Fokusnya kini hanya satu, 90 menit di Bandung. 90 menit yang bisa mengubah segalanya.
90 menit yang bisa menjadi saksi kebangkitan. 90 menit yang bisa membuat dunia kembali menoleh ke arah Bandung. Sebagai pemain yang besar dalam kultur sepak bola Spanyol, khususnya atmosfer Madrid yang syarat cerita dramatis, Castel tidak asing dengan kata comeback. Ia tahu bagaimana rasanya tertinggal. Ia tahu bagaimana rasanya bangkit di saat semua orang meragukan. Di tanah kelahirannya, kisah kebangkitan seperti itu bukan dongeng. Ia sering melihatnya terjadi, terutama dalam cerita-cerita besar yang melibatkan klub seperti Real Madrid. Tertinggal 3 gol bukan akhir dunia. Kadang justru itu awal dari kisah paling legendaris. Mentalitas itulah yang ingin ia tanamkan di ruang ganti Persib. Ia ingin rekan-rekannya percaya bahwa agregat 0-3 bukan vonis mati. Bahwa selama peluit akhir belum berbunyi, peluang itu tetap hidup. Bahwa sepak bola selalu menyediakan ruang bagi keajaiban bagi mereka yang berani memperjuangkannya. Castel menegaskan, di leg kedua nanti, Persib tidak boleh bermain aman, tidak boleh ragu, tidak boleh setengah hati. Untuk membalikkan keadaan, semua harus naik level. Intensitas harus meningkat, keberanian harus diperlihatkan, resiko harus diambil. Tidak ada lagi ruang untuk ketakutan. Menjelang laga penentuan, pesan khusus ia kirim untuk Boboto. Ia ingin stadion penuh. Ia ingin suara bergemuruh sejak menit pertama. Ia ingin dukungan tanpa henti, tanpa jeda. Baginya, energi dari tribun bukan sekedar suara. Itu adalah tenaga tambahan. Itu adalah dorongan yang bisa membuat kaki yang lelah kembali kuat. Membuat dada yang sesak kembali lapang. Membuat mental yang goyah kembali tegak. Kini cerita kembali ke Bandung. Sergio Castel punya misi pribadi. Ia ingin menebus debut pahitnya. Ia ingin mencetak gol. Ia ingin membawa Persib kembali bernafas di kompetisi Asia. Ia ingin malam di GBLA menjadi malam yang berbeda. Malam yang akan dikenang sebagai titik balik. Sementara itu, di sisi lapangan, sosok tenang berdiri dengan pikiran yang terukur. Boyan Hodak memastikan satu hal penting. Skuadnya tidak tumbang secara mental. Pelatih asal Kroasia itu paham betul tekanan yang menyelimuti tim. Kalah 0-3 di leg pertama bukan hasil ringan. Namun ia menegaskan kondisi pemain dalam keadaan baik. Fisik siap, mental stabil, fokus sudah kembali ke Bandung. Usai sesi latihan di lapangan pendamping GBLA, Boyan menyampaikan bahwa timnya tidak larut dalam bayang-bayang kekalahan. Dalam sepak bola katanya, kadang kita harus menerima laga buruk. Kadang kita harus jatuh dulu sebelum bangkit. Yang menentukan bukan seberapa keras kita terjatuh, tetapi seberapa cepat kita berdiri. Menurut Boyan, skor 0-3 tidak sepenuhnya mencerminkan jalannya pertandingan. Ada faktor cuaca yang mempengaruhi. Ada detail kecil yang menjadi pembeda. Bahkan di babak pertama, Persib sempat tampil lebih dominan. Namun efektivitas di depan gawang menjadi masalah. Itulah yang kini dibenahi. Pesannya tegas, lupakan leg pertama. Fokus pada 18 Februari 2026. Fokus pada 90 menit di GBLA. Fokus pada satu misi, menang dengan selisih meyakinkan. Karakter tim kini sedang diuji. Inilah momen yang akan menentukan apakah Persib hanya sekedar peserta atau benar-benar penantang serius di level Asia. Di kandang sendiri, dengan dukungan penuh bobotoh, Maung Bandung harus menunjukkan taringnya. Dari manajemen, suara lantang juga terdengar. Umuh Mukhtar tidak mau setengah-setengah. Targetnya jelas, kemenangan di atas 3 gol. Tidak ada kata seri, tidak ada ruang untuk kalah. Jika ingin melangkah ke perempat final AFC Champions League 2, maka Persib harus tampil habis-habisan. Situasi di ruang ganti kini panas. Bukan karena konflik, melainkan karena tekad. Semua tahu, ini laga hidup mati. Semua sadar bahwa peluang masih ada, tetapi hanya jika diperjuangkan dengan sepenuh jiwa. Umuh percaya, sepak bola selalu punya ruang untuk keajaiban. Ia percaya, Persib bisa mencetak lebih dari 3 gol di Bandung. Ia yakin atmosfer kandang akan menjadi pembeda. Ia yakin tekanan dari tribun akan menjadi beban psikologis bagi Ratchaburi.
GBLA harus bergemuruh. GBLA harus menjadi lautan biru yang menelan rasa percaya diri lawan. Di kandang sendiri, Persib harus lebih agresif, lebih disiplin, lebih tajam. Setiap peluang harus dimaksimalkan, setiap kesalahan harus diminimalkan. Ini bukan hanya soal taktik, ini soal nyali. Para pemain kini membawa beban sekaligus kehormatan. Mereka membawa nama Bandung, mereka membawa harapan jutaan bobotoh, mereka membawa cerita yang belum selesai. Jika Persib mampu mencetak gol cepat, atmosfer akan berubah drastis, kepercayaan diri akan tumbuh, tekanan akan berpindah ke kubu lawan. Setiap menit akan terasa semakin berat bagi Ratchaburi, dan disitulah momentum bisa tercipta. Sergio Castel tahu betul, momen seperti itu tidak datang dua kali. Ia harus tajam, ia harus klinis, ia harus menjadi predator di kotak penalti. 1 gol bisa membuka pintu, 2 gol bisa menyalakan api, 3 gol bisa mengguncangkan mental lawan. Namun lebih dari sekedar angka, ini tentang keyakinan kolektif, tentang 11 pemain yang berlari bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk lambang di dada, untuk kebanggaan, untuk harga diri. Boyan Hodak akan memainkan strategi terbaiknya. Ia tahu, laga ini bukan hanya soal menyerang tanpa arah. Persib harus tetap terorganisir, harus sabar, namun tetap agresif, harus berani, namun tetap cerdas. Di luar stadion, kota Bandung seakan menahan nafas. Spanduk-spanduk dukungan terbentang, doa-doa dipanjatkan, harapan menggantung di udara malam. Sepak bola memang sering kejam, tapi ia juga sering adil bagi mereka yang tidak menyerah. Persib kini berdiri di persimpangan, antara pulang dengan kepala tertunduk atau melangkah dengan dada membusung, antara menjadi cerita singkat atau menjadi legenda comeback yang akan dikenang bertahun-tahun ke depan. Sergio Castel percaya, Boyan Hodak percaya, Umuh Mukhtar percaya, dan yang paling penting, Bobotoh percaya. Karena selama 90 menit itu masih ada, selama peluit akhir belum berbunyi, selama bola masih bisa bergolar, maka harapan itu tetap hidup. Dan jika malam itu GBLA benar-benar bergemuruh, jika Persib benar-benar tampil tanpa rasa takut, jika setiap pemain mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya, maka bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan salah satu malam paling bersejarah dalam perjalanan Persib Bandung di kancah Asia. Inilah saatnya, inilah panggungnya, inilah ujian sesungguhnya. Maung Bandung tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk mengaum lebih keras daripada sebelumnya.